Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelia Tria. Topik di video berikut adalah eliminasi urin. Salah satu kegiatan tubuh adalah membuang sisa-sisa metabolisme melalui urin. Eliminasi juga merupakan salah satu aktivitas pokok yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Eliminasi juga dapat dikatakan cara tubuh untuk mengeluarkan sampah dalam tubuh yang tidak terpakai secara periodik dan teratur. Eliminasi urin secara normal itu tergantung pada pemasukan cairan dan sirkulasi volume darah. Jika salah satunya menurun, maka pengeluaran urin pun akan menurun. Pengeluaran urin juga itu berubah pada seseorang dengan penyakit ginjal yang mempengaruhi kuantitas dari urin dan kandungan produk sampah di dalam urin. Apabila eliminasi ini tidak dilakukan oleh tubuh, maka akan terjadi gangguan-gangguan. Contohnya di sini bisa terjadi retensi urin, yaitu perubahan pada pola eliminasi urin, kemudian inkontinensia urin, kemudian enuresis dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, kemudian selain dapat menimbulkan gangguan yang disebutkan tadi, dapat juga menimbulkan dampak pada sistem organ lain, yaitu dia bisa mempengaruhi sistem pencernaan salah satunya. Sekarang kita masuk di definisi eliminasi urin. Perlu ditekankan juga di sini kalian harus paham dulu ya bahwa eliminasi urin itu bisa dikatakan mixi juga bisa bahasa lainnya, atau bisa di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan pipis atau buang air kecil atau yang disingkat dengan BAK. Eliminasi seperti yang tadi disampaikan merupakan proses dari pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, dan penyisihan dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi di dalam tubuh, ya. Kemudian eliminasi juga merupakan proses pembuangan. Pembuangan di sini maksudnya adalah sisa metabolisme. Kemudian karena di sini yang kita bahas adalah eliminasi urin, berarti sisa metabolisme yang dimaksud di sini adalah buang air kecil ya. Nah, kemudian membuang urin atau yang disingkat dengan eliminasi ya, ini merupakan salah satu aktivitas pokok yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Kebutuhan dalam manusia yang esensial dan berperan menentukan kelangsungan dari hidup manusia. Jadi di sini perlu dipahamin juga bahwa kalau berbicara tentang definisi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa mengambil garis besarnya bahwa eliminasi urin atau BAK atau mixi atau pipis itu merupakan suatu proses dari pengosongan kandung kemih apabila kandung kemih tersebut terisi. Nah, proses ini biasanya dimulai dari pengisian kandung kemih sehingga dapat menyebabkan distensi dari kandung kemih. Nah, hal tersebut menyebabkan refleks saraf berusaha untuk mengosongkan kandung kemih tersebut. Kalau kita berbicara tentang kandung kemih, berarti kita harus paham tentang sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi urin. Nah, yang berperan dalam eliminasi urin ini saya yakin kalian juga sudah paham, yaitu ada ginjal, ada ureter, kemudian ada kandung kemih, ada uretra. Nah, eliminasi urin ini tergantung kepada organ-organ dari perkemihan. Di sini kita akan mereview sedikit ya. Ginjal, saya yakin kalian tahu ginjal itu jumlahnya dua. Kemudian dua fungsi utama dari ginjal itu yang pertama mengekskresikan sebagian terbesar produksi akhir dari metabolisme tubuh, yang masuk di sini adalah berupa urin. Yang kedua adalah mengatur konsentrasi garam dalam keseimbangan asam basa, kemudian darah serta keseimbangan cairan. Nah, kemudian kita masuk di sini ureter. Nah, ureter ini ya dia berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih ini bekerja sebagai reservoir dari urin yang diproduksi secara terus-menerus dari kedua ginjal.
Kemudian kandung kemih ini juga mencegah terjadinya reflux. Nah, maksud reflux di sini adalah cairan balik urin dari buli-buli ke sistem ureter dan ginjal. Jadi dia tidak ke atas tapi ke bawah. Nah, kemudian uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Nah, ini dia ya proses berkemih. Ini dimulai dari kita masuk di proses berkemih, mikturisi atau berkemih atau urinasi, proses pengosongan kandung kemih ya, sampai tekanan menstimulasi ujung saraf sensorik khusus di mana di dinding kemih yang disebut dengan reseptor regang. Nah, ini terjadi jika kandung kemih orang dewasa berisi 250 sampai 450 urinnya mililiter. Nah, kita masuk sekarang fisiologi berkemih secara umum. Pengeluaran urin dibantu oleh kontraksi otot dinding abdomen dan diafragma, juga untuk meningkatkan tekanan kandung kemih yang sebelumnya sudah terisi. Kemudian muncullah rangsangan ingin buang air kecil. Setelah itu urin masuk ke dalam kandung kemih. Terjadilah peregangan serat otot dinding kandung kemih, di mana impuls berjalan melalui serabut aferen menuju pars umbilicalis medullaris spinalis dan ditransmisikan ke korteks cerebri. Maka, miksi tersebut dikontrol oleh saraf aferen menuju kandung kemih, impuls berjalan menuju saraf parasimpatis sakralis yang menyebabkan otot dinding kandung kemih berkontraksi. Kemudian sphincter kandung kemih berrelaksasi. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi perlu juga dipahami bahwa penderita dapat berkemih secara spontan ya. Di sini maksudnya ini pada pasien yang dapat berkemih secara spontan. Berapa sih produksi urin? Nah, produksi urin itu 1 cc per kilogram per jam atau rata-ratanya itu 50 sampai 60 mili per jam. Nah, jadi di sini nanti dilihat. Nah, karakteristik urin normal itu yang seperti apa? Urinnya berwarna bening orange, pucat tanpa ada endapan, baunya tajam. Nah, ya. Nah, di sini harus perlu diperhatikan. Nah, itu ya setelah kita masuk fisiologi berkemih. Nah, kita pahamin dulu. Urin adalah hasil dari penyaringan darah di ginjal, di mana ampas-ampas pertukaran ikut tersaring dan dikeluarkan oleh siapa? Oleh tubuh melalui saluran kemih. Nah, komposisi urin itu 90% air. Kemudian tadi saya sebutkan ampas-ampas pertukaran zat itu terdiri dari ureum, kreatinin, kemudian acidum aricum, kemudian beberapa macam garam, kemudian ada juga urokrom yang memberi warna pada urin ya. Yang perlu diobservasi pada urin adalah banyaknya, kemudian frekuensi, kemudian apa lagi? Warna, kemudian jernih, kemudian baunya ya. Kalau kita berbicara tentang keadaan urin, saya yakin kalian sudah tahu. Nah, warna urin kekuning-kuningan ya. Kemudian baunya bagaimana? Baunya itu aromatik. Aromatik di sini cara menginterpretasikannya baunya menyengat. Nah, ini merupakan indikasi adanya masalah ya. Kalau udah bau menyengat, biasanya setelah ada infeksi baru dia ada menyengat atau ada penggunaan obat-obat tertentu. Kemudian berat jenis urin itu 1, sampai 1,025. Nah, ini menunjukkan adanya konsentrasi urin. Kejernihanya itu kalau normalnya itu terang dan transparan. Nah, kalau dia misalnya ada masalah, biasanya dia adanya kekeruhan karena mukus atau pus ya. Kemudian pH-nya urin normal itu dia sedikit asam, 4,5 sampai 7,5. Kalau dia misalnya ada masalah atau kelainan di sistem perkemihan, itu dapat menunjukkan keseimbangan asam basa. Nah, bila bersifat alkali menunjukkan adanya aktivitas dari bakteri. Kemudian di urin sebenarnya kalau untuk normalnya ada enggak protein? Nah, molekul protein yang besar seperti yang ada di urin itu albumin,
fibrinogen atau globulin tidak dapat disaring melalui ginjal urin ya. Kemudian darah, kalau dia normal tidak nampak adanya darah, tapi kalau dia misalnya ada masalah, biasanya kencingnya berdarah, ini menunjukkan trauma atau penyakit pada saluran kemih bagian bawah. Kemudian di urin ada glukosa enggak? Normalnya sih adanya sejumlah glukosa dalam urin tidak berarti bila hanya bersifat sementara ya. Kalau dia sementara tidak, tapi misalnya pada seseorang yang banyak mengkonsumsi gula ya kalau sementara. Kemudian kalau dia ada masalah, biasanya ini menetap terjadi pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau yang kita sering kenal dengan DM. Oke, nah sekarang kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan eliminasi urin. Yang pertama itu adalah diet dan asupan. Tipe makanan seperti protein dan natrium itu dapat menentukan jumlah urin yang dibentuk. Contohnya itu kopi dapat meningkatkan pembentukan urin. Ya, kemudian yang kedua itu respon keinginan awal untuk berkemih. Nah, kebiasaan seseorang mengabaikan keinginan berkemih dapat menimbulkan urin banyak tertahan di mana tadi vesika urinaria atau kandung kemih, sehingga ini akan mempengaruhi ukuran vesika urinaria dan jumlah urin. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Perubahan gaya hidup seseorang akan mempengaruhi ketersediaan dari fasilitas toilet. Misalnya ada orang dia tidak bisa buang air kecil jika toiletnya tidak bersih, seperti itu. Nah, kemudian kita di sini harusnya masuk di tingkat kondisi dari penyakit ya. Maksudnya di sini adalah penyakit tertentu, misalnya penyakit DM atau diabetes mellitus, ini mempengaruhi produksi urin. Kemudian masuklah sosial kultural. Di sini sosial kultural masyarakat yang melarang misalnya buang air kecil di tempat tertentu, ini mengakibatkan seseorang jadi menahan pipisnya ya, menahan untuk buang air kecil. Nah, kemudian untuk tingkat perkembangan ini nanti berhubungan dengan tumbuh kembang, ini mempengaruhi pola berkemih dari seseorang. Tapi di sini harusnya saya tambahkan lagi di stres psikologis ya. Nah, seseorang yang stres ini meningkatkan atau dapat mengakibatkan seringnya frekuensi berkemih karena apa? Sensitivitas untuk keinginan berkemih dan jumlah urin yang diproduksi itu meningkat ya. Kemudian tingkat aktivitas di sini eliminasi urin itu membutuhkan tonus otot vesika urinaria yang baik untuk apa? Untuk fungsi sphincter yang didapatkan dengan beraktivitas. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan adalah perubahan pada pola eliminasi urin. Perubahan pada eliminasi urin ini merupakan keadaan di mana seseorang yang mengalami gangguan pada eliminasi urin karena apa? Bisa terjadi karena adanya obstruksi anatomis atau sumbatan, kemudian kerusakan motorik, sensorik, dan infeksi pada saluran kemih. Adapun perubahan-perubahan pada pola eliminasi, yang pertama itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini merupakan banyaknya jumlah berkemih dalam sehari. Nah, jadi peningkatan frekuensi berkemih dikarenakan meningkatnya jumlah cairan yang masuk. Frekuensi yang tinggi tanpa suatu tekanan asupan cairan dapat disebabkan oleh sistitis ya. Kemudian urgensi, perasaan seseorang yang takut mengalami inkontinensia jika ingin berkemih. Di sini pada umumnya anak kecil memiliki kemampuan yang buruk dalam mengontrol sphincter eksternal. Biasanya perasaan segera ingin berkemih terjadi pada anak-anak karena kurangnya pengontrol pada sphincter. Selanjutnya adalah disuria. Nah, disuria ini rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih. Biasanya hal ini sering ditemukan pada penyakit infeksi saluran kemih, adanya trauma. Kemudian selanjutnya adalah poliuria. Ini merupakan produksi urin abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal. Nah, di sini biasanya tanpa adanya peningkatan asupan cairan. Hal ini dapat ditemukan pada penderita penyakit diabetes mellitus dan ginjal kronis. Kemudian yang selanjutnya adalah urinaria supresi. Nah, di sini maksudnya berhentinya produksi urin secara mendadak. Secara normal urin diproduksi oleh ginjal itu pada kecepatan 60 sampai 120 ml per jam secara terus-menerus. Oke. Ini adalah saya salah ketik ya. Yang benar adalah
urinaria supresi. Baik, selanjutnya kita akan masuk di masalah-masalah pada kebutuhan eliminasi. Yang pertama adalah retensi urin. Retensi urin ini merupakan ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Kedua, inkontinensia adalah kondisi ketika seseorang sulit untuk menahan buang air kecil atau yang biasa disebut dengan mengompol. Yang ketiga adalah enuresis. Enuresis adalah istilah medis untuk suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menahan buang air kecil. Baik, cukup sekian video berikut. Terima kasih. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan.